Ready. Sebelum tonton video ini, ayo subscribe. Buruan jangan lama. Subscribe itu gratis. Gak percaya, coba aja. Ayo dipencet. Terima kasih. Sebelum tonton video. Oke teman-teman, masih bersama saya Johan Monti. Salam muda berbudaya. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mistis, ya, horror story. Oke. Jika di Jakarta ada cerita yang bernama Si Manis Jembatan Ancol, di Madiun juga ada sebuah cerita, yaitu Jembatan Sadikem. Itu namanya Jembatan Sadikem. Orang-orang di sekitar ada menunggunya di salah satu jembatan di antara kota Madiun dan kota Magetan. Saya akan membacakan dari sebuah artikel. Kisah si Jembatan Sadikem ini sudah sangat viral di kalangan orang banyak, terutama di daerah kota Madiun dan kota Magetan. Kita akan mencari tahu siapa sih si Sadikem sendiri. Oke, pertama-tama saya akan membahas ini. Sadikem bertempat di sebuah sungai. Di atas sungai itu ada sebuah jembatan. Nah, ini ada jembatan. Nah, di ujungnya ini tuh ada kayak Bu Ireng. Itu sebutannya Bu Ireng. Itu seperti apa ya? Seperti itu yang bisa dibuat duduk itu, jembatan dari batu bata hitam. Ya pokoknya batu hitam itu bisa buat duduk lah. Orang Jawa bilang itu disebut Bu Ireng. Itu di situ biasa hantu Sadikem menampakkan diri. Oke, next. Sadikem itu sukanya meneror. Bukan hanya menampakkan diri sendiri, tetapi dia juga meneror beberapa pengendara. Konon itu dia ketika meminta tolong itu wujudnya itu seperti wanita cantik, ya, sama seperti di Jembatan Ancol, sama banget ya, hampir sama. Kalau di situ di Sadikem itu untuk aksesnya kan gampang, jadi itu berupa jalan besar dan ada jembatan dan ada Bu Ireng itu ya. Jembatan Sadikem itu selain meneror, dia kadang juga mencegat memberhentikan seorang pengendara. Ini menurut sebuah cerita dalam artikel yang saya baca dan berbagai cerita yang saya mendengar dan juga sedikit pernah mengalami, kalau Sadikem sendiri itu cara menerornya itu sangat, kalau bagi orang awam yang tidak tahu bahwa di situ ada sebuah cerita, itu orang itu pasti bakal terbujuk untuk atas terornya. Itu bagaimana terornya itu? Jadi itu ketika kita melewati sebuah jembatan, kita menaiki kendaraan apa sajalah, contohnya kendaraan sepeda motor, kita menaiki. Oke, ketika sampai di jembatan itu, kita akan melihat sosok yang melambai-lambai seperti orang ingin meminta tumpangan. Oke, itu jadi ini tumpangan dan dia seperti wanita yang
meminta tolong. Jadi dia tidak seperti orang-orang yang kita bilang atau tanda kutip itu adalah hantu. Jadi itu seperti orang dewasa, orang biasa. Itu seperti cewek biasa. Dia ketika dia datang, dia melambai-lambai. Menurut cerita, saya pernah mendengar cerita ini dari dulu dia ojek pangkal ya, bukan ojek online, karena dulu belum ada ojek online. Itu dia berjalan di jembatan Sadigem ketika dia mengantar penumpang, yang dia kan mengantar dari itu kan di dekat jembatan Sadigem ada terminal Waspati kalau nggak salah namanya itu. Dia mengantar eh, penumpang ke rumahnya. Itu rumahnya katanya di daerah Madiun sih, karena kan harus melewati jembatan Sadigem kalau dari sana. Nah, pada saat dia mengantar itu tidak ada penampakan atau apalah ya, dia langsung saja mengantar. Lah pada saat kembali dia melihat ada sosok wanita, bukan sosok ya karena dia terlihat seperti orang biasa. Dia melambai-lambai seperti ingin meminta tumpangan. Nah, ketika dia melambai-lambai, si bapak ojeknya sendiri itu katanya dia berhenti dan dia menanyakan pada si mbak-mbak itu, "Mbak, ada apa?" Nah, katanya si mbaknya itu pengen diantar ke rumahnya, cuman dia nggak bawa uang katanya bapaknya itu. Nah, terus kemudian bapaknya itu ya, karena dia tidak tahu sebelumnya bapak ada cerita, dia menerima minta tolong dari Sadigem itu sendiri. Dia naik, ketika wanita itu naik, ketika ditanya mau kemana mbak, nah ini si Sadigem itu, si hantunya itu menunjukkan jalan, tetapi jalannya itu tujuannya kembali ke jembatan itu lagi. Oke, jadi paham ya. Jadi setelah meminta tolong, ketika dia menaiki motor itu si Sadigem sendiri itu dia menunjukkan jalan itu seperti ketika contoh ya, oke pak, belok sana belok sana belok sana belok sana lalalalah, dan itu kembali ke itu lagi, ke tempatnya lagi, di jembatan itu lagi. Ya kalau saya sendiri sedikit gimana, kalau anda sendiri juga merasakan seperti itu ya gimana. Nah, setelah itu si bapak kan menurunkan itu, si bapak itu jengkel. Katanya setelah sampai di jembatan itu lagi, si cewek itu meminta tolong. Habis itu si cewek seperti jalan, jadi bapaknya kan naik motor. Nah, si cewek itu turun jalan dari arah kiri, kalau yang kiri ke arah kiri, jalan terus ke depan. Nah, itu bapak itu baru tahu kalau itu bukan manusia. Kenapa? Karena kata bapaknya itu kakinya itu melayang, katanya nggak ada kakinya. Nah, langsung sama bapaknya, setelah itu si bapak langsung mengegas kenceng ke arah, nggak tahu, katanya dia ke kumpulan teman-temannya, ke tempat nongkrong atau gimana. Setelah itu dia langsung menceritakan ke teman-temannya. Nah, itu sedikit cerita dari satu orang yang pernah bercerita kepada saya tentang jembatan Sadigem. Nah, ini ada lagi, kalau sebuah cerita itu, si Sadigem itu pernah meminta tolong kepada seseorang, katanya. Nah, ini suatu ceritanya ya, kalau si Sadigem meminta tolong atau meminta tumpangan dalam bentuk terornya, ketika dia minta tolong dan tidak ada yang mau menolongnya, itu katanya itu si yang tidak mau memberi pertolongan itu bakal dia akan kecelakaan atau mendapat sial pada hari itu. Nah, itu katanya sih begitu. Terus itu kalau ceritanya
itu waktu itu ada sebuah kecelakaan bis atau minibus, itu saya nggak tahu, itu pokoknya jumlah korbannya banyak sekali. Dan itu kalau kata warga setempat itu juga ulah si Sadigem sendiri. Terus lagi kita, oh iya ada lagi, selain dia meneror seperti meminta tumpangan atau seperti menampakkan dirinya, si Sadigem itu juga pernah mendatangi rumah-rumah warga. Ke setiap rumah-rumah warga itu seperti memberikan bukan simbol ya, apa seperti tangisan. Jadi di rumah-rumah warga di sekitar itu dia mendatangi rumah-rumah dan memberi suara-suara seperti tangisan atau suara merintih minta tolong. Itu begitu katanya. Nah, untuk itu katanya warga kalau ada seperti tangisan atau teror suara-suara dan sebuah sosok-sosok itu, warga sekitar diminta untuk tidak keluar. Jadi kayak apa ya, kayak warga itu sudah takut sendiri. Jadi ketika seperti itu warganya itu nggak berani sama sekali keluar karena itu dipercayai bahwa itu adalah Sadigem sendiri. Itu oke. Kita akan membaca ini lagi sebuah artikel. Ini ada bahwa Sadigem itu banyak versinya. Nah ini tradisi, kan di Jawa itu kan ada tradisi kalau ada pengantin baru atau yang pasangan yang baru menikah itu kan tidak boleh ke sungai. Pokoknya orang pengantin baru itu tidak boleh pergi ke sungai kalau belum sepasaran, atau dalam bahasa Jawanya itu sepasaran itu belum genap seminggu dalam pernikahannya, karena hal itu dipercayai itu dapat membuat sial atau disinyalir dapat menimbulkan kematian ke kedua mempelai itu sendiri. Kalau kata orang Jawa itu ada malapetaka bagi pengantin atau sawan atau dalam lagi bentuk kutukan dan kematian. Nah, disinyalir oleh orang Jawa di sekitar itu bahwa Sadigem itu termasuk korban di situ karena setelah pernikahan dia belum genap seminggu dia pergi ke sungai situ dan akibatnya dia meninggal di tempat itu sendiri. Kalau menurut versi satu. Lah, ada versi duanya. Versi dua ini yang banyak didengar oleh cerita, bahwa kalau versi yang satu ini bahwa ada satu gadis yang diperkosa oleh gerombolan orang. Nah, kan diperkosa itu kan habis itu kan yang ditimpa oleh Sadigem sendiri. Nah, habis itu mayatnya dibuang di Sungai Bakung. Sungai Bakung itu kayaknya sungai yang di sana. Nah, hingga akhirnya si Sadigem itu menyimpan dendam, dan dendam itu mau diberi ke yang orang lewat di jembatan itu sendiri. Nah, ini oke, kapan-kapan saya akan membahas tentang jembatan Ancol, selain supaya kita dapat membedakan apa perbedaan di jembatan Sadigem dan jembatan Ancol sendiri. Oke, kalau ini ada sedikit cerita lagi. Mungkin ini menurut paparan dari warga sana, kalau lewat ke jembatan Sadigem itu harus, ketika kita naik motor contohnya, itu harus memencet bel motor sebanyak 3 kali. Nah, kata orang Jawa sih tidak hanya di tempat Sadigem itu, kita harus kalau di tempat lain juga, ketika contohnya itu di jalan tol terus di sampingnya ada sebuah kuburan, nah itu kita harus memencet tombol selama 3 kali. Itu katanya pengganti ucapan salam kita kepada para penunggu di tempat itu. Itu hanya nggak tahu itu mitos, boleh percaya atau tidak, itu adalah sebuah cerita. Nah, gimana
itu tergantung kalian. Oke, sekian cerita dari saya. Jangan lupa subscribe subscribe channel saya dan like dan share. Oke, karena subscribe itu gratis. Karena gratis aku iso tuku, lagi gratis aku nyaluk. Oke, sekian dari saya. Salam muda berbudaya.